Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu semua sehat. Jumpa kembali bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan, yang kedua mendeskripsikan pengertian perdagangan antar pulau, yang ketiga menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau, yang keempat mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar pulau, yang kelima menjelaskan manfaat perdagangan antar pulau, yang keenam menjelaskan pengertian perdagangan antar negara, yang ketujuh menjelaskan tujuan perdagangan antar negara, yang kedelapan mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar negara, yang kesembilan menjelaskan manfaat perdagangan antar negara, yang kesepuluh menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Nah, anak-anak, apa itu perdagangan? Ya, kita masuk yang pertama. Perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, anak-anak, di sini ada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Ya, nanti kamu perhatikan peta atau atlasmu. Di sana ada ya persebaran hasil pertanian juga ada, hasil perkebunan juga ada, dan flora dan fauna juga ada. Nah, anak-anak, perbedaan potensi yang dimiliki setiap daerah itu menyebabkan timbulnya permintaan dan penawaran. Sehingga dari adanya permintaan dan penawaran mengakibatkan timbulnya aktivitas perdagangan. A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Nah, apa yang dimaksud dengan perdagangan? Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur adanya paksaan. Nah, perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah, pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi maksudnya anak-anak, perdagangan antar daerah itu bisa aja dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera ke Aceh, ya, atau disebut juga tadi dia perdagangan antar pulau. Nah, anak-anak, apa yang menjadi tujuan perdagangan antar pulau? Nah, ya, tujuannya itu memperoleh keuntungan, lalu memperluas jaringan pasar. Nah, contoh misalnya Indomie itu diproduksi oleh PT Indofood. Bisa jadi di Jakarta, ya, dari Jakarta maka barang tadi disebar ke seluruh provinsi Indonesia. Lalu kita lanjut ke C. Apa yang menjadi faktor pendorong timbulnya antar negara perdagangan antar pulau? Faktor yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, faktor produksi antar daerah itu berbeda-beda. Ya, faktor pendorong perdagangan antar negara antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Lalu yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Nah, contohnya anak-anak, perbedaan tingkat harga itu ya, contoh barang tekstil. Ya, batik Pekalongan itu harganya lebih murah dijual di daerah Pekalongan daripada di daerah Pematang Siantar. Kenapa anak-anak? Karena dikaitkan dengan biaya transportasinya. Nah, C, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. 1. Faktor pendorong. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Lalu B. Perbedaan tingkat harga. Nah, yang kedua, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah itu 1, ya,
menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Anak-anak, inilah organisasi-organisasi ya yang terkait dengan perdagangan. Ada World Trade Organization atau WTO, di perdagangan bebas dunia. MEA atau MEA, ini khusus negara-negara di Asia ya, khusus negara-negara di ASEAN, Asia Tenggara. Lalu ada EU atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Lalu ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Inilah yang merupakan sebahagian dari organisasi perdagangan internasional. Nah, apa itu anak-anak perdagangan antar pulau? Ya, perdagangan antar negara atau internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu masyarakat, suatu negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara itu ya terkait dengan dua aktivitas, ekspor dan impor. Ya, jadi kalau ekspor itu merupakan kegiatan penjual barang atau produk ke luar negeri, orangnya disebut eksportir. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri, orangnya atau badan usahanya disebut itu importir. Jadi kegiatan perdagangan antar negara itu meliputi ekspor dan impor. Nah, apa yang menjadi tujuan ekspor? Ya, tujuan ekspor itu memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Nah, mata uang itulah yang disebut nanti namanya devisa. Ya, devisa negara. Jadi devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Nah, anak-anak, kamu bisa menyebutkan ya jenis-jenis komoditas ekspor Indonesia. Selanjutnya, ini dia barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam. Ini ya barang Indonesia yang diimpor ya. Ada migas, ada non migas. Lalu nanti kamu bisa menyebutkan contoh-contoh lain. Apa itu dari sektor non migas? Termasuk pariwisata ya anak-anak. Pariwisata, tekstil itu merupakan andalan ekspor Indonesia. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara. Satu, tentunya memperoleh keuntungan. Di samping itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Lalu yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Lalu yang keempat, transfer teknologi modern. Jadi anak-anak kita harus mengakui bahwa teknologi kita masih banyak yang diimpor dari negara lain. Contoh handphone yang kamu gunakan. Selanjutnya ada kebijaksanaan untuk mendorong ekspor. Ya, kebijaksanaan pemerintah antara lain yang memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, menjaga kestabilan nilai rupiah, membuat perjanjian dagang internasional, meningkatkan promosi. Jadi inilah contoh ya untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Termasuk salah satunya ya pemerintah kita mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri. Lalu kita masuk di faktor pendorong ekspor. Nah, keadaan pasar luar negeri. Lalu yang kedua, kesulitan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara.
Yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, lalu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan atau impact dalam mengolah sumber daya ekonomi, lalu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuat kerja sama, keinginan membuat kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar wilayah. Yang pertama, kita tinjau dari peluang perdagangan yang lebih luas. Kalau dia di antar pulau, hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah dalam satu lingkup negara. Sementara perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Jadi sudah melibatkan banyak negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Di perdagangan domestik atau antar pulau, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Sedangkan perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Lalu yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Kalau dia di dalam perdagangan antar pulau, kita tidak mengenal yang namanya kurs. Karena apa? Karena kita menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan di perdagangan antar negara, dalam perdagangan kita menggunakan kurs yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, sampai di sini selamat belajar.